Halo Sobat ASN dan sahabat Tani, balik lagi bareng aku Aulia, tapi panggil aja Aul biar akrab ya. Sebelumnya kita kenalan dulu nih, nama aku Aul menjabat sebagai Manggala Informatika Ahli Pertama di Kementerian Pertanian. Dalam podcast kali ini, aku ditemenin Lia yang juga sebagai calon aparatur sipil negara di Kementerian Pertanian yang menjabat sebagai penyuluh pertanian ahli pertama nih. Halo Lia. Halo Kak Aul, dikenalkan saya Lia. Nah, kalau tadi di perkenalan Kak Aul bilang pejuang database petani di balik layar. Kalau saya bagian andil turun tangan langsung ke petani nih. Tapi ya kita tetap satu visi buat menjaga kedaulatan dalam kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelumnya bahas-bahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara dan wujud nyata dalam bela negara nih, kita jargon dulu kali ya, buat teman-teman yang nonton dan mendengarkan podcast ini supaya lebih semangat dan api menyala bela negaranya makin menyala nih. Kalau aku bilang salam bela negara, kita jawab bela negara, bela negara, bela negara. Oke, salam bela negara. Bela negara, bela Bela negara. negara, bela negara. Oke, langsung masuk aja ke inti pembahasan kita kali ini tentang wujud nyata kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai ASN dalam bela negara. Pernah kepikiran gak sih, kalau dengar kata bela negara, yang muncul di kepala itu pasti baris berbaris, angkat senjata, ada unsur merah putihnya, dan masih banyak lagi nih pastinya. Padahal nih, buat kita yang kerja sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Pertanian, wujud bela negara terutama kesadaran berbangsa dan bernegara itu bisa sesimpel jagain database petani. Nah, ini biasanya untuk ASN-ASN kita yang kerja di balik layar, di balik data, atau bahkan sekedar wujud nyatanya nemenin petani nih, ngebimbing mereka di sawah atau ladang kan. Nah, hari ini kita akan ngobrol dan bahas-bahas gimana sih caranya menjadi ASN Indonesia yang betul-betul bisa mewujudkan nilai bela negara dalam unsur kesadaran berbangsa dan bernegara tanpa menganggap hal itu sebagai hal yang sulit untuk dilakukan. Oke, menurut Lia, sebagai penyuluh, gimana sih wujud nyata bela negara kalau ngebahas kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai ASN? Nah, hal ini berdasarkan pandangan kamu aja ya, kalau melihat kesadaran berbangsa dan bernegara dalam tugas ASN. Menurut saya, kesadaran berbangsa dan bernegara itu terlihat dari bagaimana kita menjalankan tugas sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Apalagi kita sebagai ASN identik dengan pelayan publik. Dulu pemikiran saya terhadap konsep bela negara itu kita harus ikut berperang atau harus jadi TNI atau Polri yang siap membela negara ketika ada perang atau lain sebagainya yang berhubungan dengan keamanan negara. Tapi secara tidak sadar, hal-hal sederhana yang kita lakukan di lingkungan masyarakat seperti membuang sampah pada tempatnya, membayar pajak, gotong royong, taat lalu lintas, menggunakan media sosial secara bijak, itu merupakan implementasi nilai-nilai bela negara. Dan sebagai penyuluh, kami adalah perpanjangan tangan pemerintah di lapangan melalui program-program seperti pengawalan pupuk subsidi, pendampingan program tanam, penyebaran inovasi pertanian, dan semua itu merupakan kebijakan negara yang harus kita implementasikan. Berarti tanggung jawab lumayan besar ya. Kalau dibilang besar, sangat besar Kak. Karena kami penyuluh bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga kami harus jadi sobat petani dan memastikan setiap program maupun kebijakan tersebut berjalan dengan baik di masyarakat ataupun petani. Kita ambil contoh dalam distribusi pupuk subsidi. Di sini kami sebagai penyuluh pertanian harus memastikan tepat sasaran serta ketersediaan pupuk. Nah, di situ dibutuhkan integritas dan tanggung jawab. Oke, nah kalau di lapangan nih, menurut kalian tantangan apa sih yang sering dihadapin sama penyuluh pertanian di Indonesia ini? Untuk permasalahan atau tantangan di tempat saya ditugaskan di Desa Lumpuh Manggit, Kecamatan Ulabejelu, banyak para petani yang pemahamannya masih rendah. Selanjutnya keterbatasan fasilitas di mana petani di sana itu untuk memiliki handphone Android saja hampir tidak ada Kak. Yang berikutnya akses teknologi dan juga kondisi alam Kak. Namun disitulah kesadaran kita diuji apakah kita tetap menjalankan tugas dengan baik atau tidak.
Oh iya nih, dari tadi kayaknya kita bahas dari perspektif kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara sebagai penyuluh pertanian terus nih. Sampai saya juga lupa kalau host podcast kita hari ini juga calon aparatur sipil negara di Kementerian Pertanian. Nah, di Kementerian Pertanian ini kan isinya tidak hanya cangkul dan traktor, tapi ada juga orang-orang yang kerja di balik layar, di balik datanya para petani dan penyuluh. Nah, yang dikelola sama pusat data dan sistem informasi pertanian nih. Kalau menurut Kak Aul, perspektif kesadaran berbangsa dan bernegara untuk wujud nyata bela negara bagian IT itu bagaimana sih, Kak? Aduh, bener juga nih Lia. Jujur aja sih, kalau ada yang nanya, Aul, kamu kan IT di Pusdatin. Emang bela negara yang ngapain sih pertanian? Nah, disinilah kesadaran berbangsa dan bernegara itu main. Aku sadar kalau data pangan kita, data petani kita, terus data penyuluh kita itu sensitif banget buat diincar orang luar, apalagi pihak yang nggak bertanggung jawab nih. Kalau sistem kita jebol atau bocor, data stok pangan beras dimanipulasi, terus data petani diambil, nanti yang susah siapa? Tentunya rakyat kita sendiri dong. Tapi nih ya, meskipun ranah kerjanya beda, orang di bagian data juga kolaborasi sama teman-teman penyuluh juga. Mereka ini garda terdepan pastikan yang tentunya ketemu langsung sama Bapak Ibu petani. Sebagai penyuluh pertanian pasti juga harus mastiin tuh seperti yang disampaikan Lia tadi, contohnya kartu tani atau subsidi itu sampai ke tangan yang betul atau tidak, dan masih banyak lagi. Bayangin kalau orang IT udah capek-capek buat sistem yang canggih, tapi pas di lapangan penyuluhnya nggak amanah, pasti bisa perlahan buat kedaulatan pangan juga bubar tuh. Jadi bisa kesadaran berbangsa itu tercermin dari komitmen kita menjalankan tugas sebagai bagian dari negara dan pelayan publik. Mungkin buat teman-teman yang mendengarkan dan menonton podcast ini wajib tahu, wujud nyata kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai ASN ini adalah soal integrasi. Aku yang di IT jagain wadah informasi supaya nggak bocor, sedangkan teman-teman penyuluh pastiin isi informasinya sampai ke petani untuk meningkatkan hasil panen. Betul sekali, Pak Aul. Ketika kita bekerja dengan tanggung jawab, disiplin, dan mengutamakan kepentingan bersama, itu sudah merupakan wujud nyata kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita juga harus sadar kalau kita semua punya peran biar di tangan Gen Z ini, sektor pertanian bisa maju dan didasari implementasi wujud nyata kita berbela negara buat kedaulatan di Indonesia. Betul banget. Oh iya, ngomong-ngomong gak kerasa nih, kali ya udah di ujung aja obrolan kita. Mungkin bisa kita tarik benang merahnya nih, bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara itu bukan tentang jargon aja ya. Sebagai contoh wujud nyatanya kalau dari sudut pandang aku adalah ketika sadar bahwa setiap data yang diamankan di Pusdatin punya dampak langsung ke setiap bibit ataupun tanaman yang ditanam oleh petani di desa. Kesimpulannya dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa nilai ini, kesadaran berbangsa dan bernegara, itu sangat dekat dengan peran kita sebagai aparatur sipil negara. Kesadaran berbangsa terlihat dari gimana caranya kita menjalankan tugas sebagai bagian dari sistem negara. Gitu sih Karya. Banget nih Kak Aul. Kesimpulannya, bela negara bagi kita ASN di Kementerian Pertanian adalah soal sinergi dan integritas. Saya sebagai penyuluh menjaga kepercayaan rakyat lewat kejujuran di lapangan ke para petani. Sedangkan Kak Aul yang juga menjabat sebagai Manggala Informatika menjaga kedaulatan digital lewat sisi keamanan sistem informasinya. Oh iya, saya juga mau nambahin lagi nih, berdasarkan pembahasan kita hari ini ada 3 poin yang saya dapat. Yang pertama, tentang integrasi teknologi dan sosial. Bela negara di sektor pertanian adalah kolaborasi antara kedaulatan data dan kesejahteraan petani. Yang kedua, profesionalisme ASN. Ini gimana caranya kita bukan cuma mengurusi administrasi di balik layar, tapi juga melihat langkah nyata melindungi aset strategis negara. Dan yang terakhir, perbedaan jabatan bukan berarti penghalang untuk saling bersinergi, melainkan kekuatan untuk mencapai kemandirian pangan nasional. Oke, terima kasih nih kepada kalian yang udah nemenin aku di podcast Sobat Tani kali ini, yang juga sebagai ASN Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian. Semoga diskusi kita hari ini memberikan pemahaman bahwa peran aparatur sipil negara bukan hanya teknis, tapi juga bagian dari kontribusi terhadap bangsa dan bernegara. Saya Aul dan
Dan saya Lia, Pamit undur diri. dan Sampai jumpa di podcast di berikutnya. podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.